Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalem, piye kabare, sukacita dari Tuhan menyertai perjuangan hidup Anda. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarkan aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat. Hai orang munafik, keluarkan dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam kehidupan kita banyak orang kadang merasa suci, merasa benar, merasa baik. Lalu mereka mulai menghakimi sesama dan menganggap salah. Melihat dosa-dosa orang, melihat kejahatan orang lain, lalu lupa akan kejahatan diri sendiri. Kita diajak oleh Yesus untuk berani melihat dosa-dosa kita. Berani untuk mengambil langkah memperbaiki diri kita dulu sebelum kita mengajak orang untuk bertobat. Di dunia ini, melihat kelemahan orang itu, dosa orang itu jauh lebih mudah ketimbang melihat dosa dan kesalahan diri sendiri. Maka kita diajak oleh Tuhan hari ini untuk berbenah, menjadi pengikutnya. Kita harus menghadirkan Dia yang maha baik, maha suci dalam kehidupan ini. Dengan pertama-tama membenah diri kita. Tidak ada satu orang pun suci di dunia ini. Semua orang berdosa. Tinggal bagaimana dari hari ke hari kita menyadari kedosaan kita dan mengambil langkah pertobatan. Kita diajak untuk terus bertobat dan memperbaharui diri kita. Lalu kita membawa orang-orang untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kita diajar oleh Yesus bukan untuk menjudge orang lain. If you judge people, you have no time to love them. Ini kata Ibu Tresia dari Kalkuta. Ketika kita menjudge orang lain, kita tidak punya kesempatan untuk bisa mengasihi mereka. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Pribadi-pribadi yang juga belajar bahwa kita pernah berdosa. Kalau kita sudah menjadi pribadi yang baik, mari kita bawa orang-orang berdosa untuk menjadi pribadi yang baik. Bukan menjudge, bukan menghakimi mereka, tapi menuntun mereka ke jalan yang benar. Itulah panggilan dan perutusan kita. Membawa damai, membawa pengampunan, membawa harapan. Kita mohon kuasa Roh Kudus agar kita boleh rendah hati memperbaiki diri kita tanpa menyalahkan orang lain. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih banyak atas rahmat dan berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, bantulah kami untuk berani mengambil langkah pertobatan. Jauhkanlah kami dari kemunafikan dan kesombongan. Jauhkan hidup kami dari nafsu-nafsu yang tidak teratur. Biarlah hidup kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah hidup kami juga sungguh menjadi berkat bagi siapapun. Jauhkanlah kami dari sikap
untuk menjatuhkan orang lain, menghakimi orang lain. Tetapi selalu kembali kepada diri kami untuk memperbaiki diri, bertobat, dan menjadi berkat. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.